Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 4 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang,
meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kehilangan diri. Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak hal yang dituntut dari seorang pemimpin. Integritas, tanggung jawab, kesetiaan, kejujuran, pengorbanan, kebijaksanaan, berpandangan jauh ke depan. Seorang pemimpin harus siap untuk merelakan sebagian kebahagiaan dirinya bagi banyak orang. Pikiran dan perasaannya terkadang habis hanya untuk memikirkan orang-orang yang dipimpinnya. Tak jarang banyak waktu dihabiskan untuk memikirkan apa yang terbaik untuk orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Dalam arti tertentu, seorang pemimpin dituntut untuk mati bagi dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus rela kehilangan dirinya demi kesejahteraan banyak orang. Saudaraku terkasih, berbicara tentang pemimpin yang rela kehilangan dirinya, ada peneguhan yang kita terima dari bacaan Injil pada hari ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perkataan Yesus itu memang menakutkan. Haruskah seorang pemimpin mati konyol hanya demi orang lain? Sudah barang tentu Yesus menunjukkan teladan itu dengan menderita dan mati di kayu salib. Dengan perkataan itu, Yesus menuntut sebuah pemberian diri yang total, utuh dan lengkap dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang sejati mengarahkan seluruh dirinya demi orang lain. Ia bahkan siap mati setiap saat ketika kebahagiaan, kehendak dan ambisi-ambisi pribadinya dibiarkan mati demi kebahagiaan, kehendak, cita-cita banyak orang. Pemimpin yang sejati rela kehilangan dirinya, mengosongkan diri agar mampu melayani sesama dengan cinta yang tulus dan total. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi diri sendiri. Oleh sebab itu, setiap saat kita diajak Yesus untuk rela kehilangan diri, mengosongkan segala keinginan dan ambisi-ambisi pribadi demi Tuhan dan sesama. Kita membiarkan kehendak Tuhan mengendalikan kita dan menjadikan kebahagiaan dan kemajuan bersama
sebagai prioritas kita. Pimpinlah diri kita, atur dan kontrollah diri kita agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Tuntunlah orang lain juga supaya melakukan hal yang sama. Semoga demikian. Amin.